The Wedding, bab 36, penulis Neng Neng. Masa lalu. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian mengerikan itu telah dilalui oleh Renata dengan jiwa yang lemah dan rapuh. Gadis itu menjadi gadis yang lebih pendiam lagi, seolah dia tengah hidup sebatang kara di dunia ini. Gadis itu telah banyak belajar dan menyelesaikan studinya dengan baik. Setelah lulus kuliah, Renata lebih suka menghabiskan waktunya untuk membantu sang ayah di kantor. Dengan bekerja, Renata bisa melupakan semua masalah yang tengah merundungnya. Renata menutup diri dari dunia luar. Renata benci jika harus kembali mengenal orang baru. Sesekali Kiana akan datang mengunjungi Renata. Gadis itu dengan sabar kembali melakukan pendekatan pada Renata yang sudah kehilangan kepercayaan. Kiana sadar jika kembali mendekati Renata bukanlah hal yang mudah. Saat ini bahkan Renata tidak lagi mempercayai dirinya sendiri. Maka, adakah yang lebih parah dari itu? Rena, di suatu siang yang cerah, Kiana datang berkunjung ke kantor tempat Renata bekerja. Gadis itu datang dengan wajah lesu yang terlihat begitu mendung. Kia, ada apa? Wajah Renata terlihat datar. Mata Renata masih tetap terfokus pada laptop di hadapannya. Rena, ada hal yang harus gue sampein. Tapi janji, lo harus kuat dengan apa yang akan gue ucapin. Kini, wajah Renata mendongak, menatap pada sosok Kiana yang sudah duduk di kursi di hadapannya. Apa? Dahi Renata mengernyit, meski ekspresinya menunjukkan tidak heboh karena penasaran, namun dari dua bola matanya Kiana tahu jika Renata tengah penasaran juga. Ini tentang Gea. Kiana membuka suara dengan nada bergetar, mata Kiana berkaca-kaca. Renata menghela napasnya pelan, rasanya Renata sudah tidak ingin lagi mendengar apapun tentang Gea. Renata trauma mendengar nama Gea. Gea meninggal dunia. Apa? Dia bunuh diri di selnya. Gea memutuskan mengakhiri hidupnya, Rena. Gue gak tahu harus gimana. Kiana meraung. Menangis. Gadis itu merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Antara kesal, marah, benci, sayang, dan semua perasaan lainnya terhadap sang sahabat bercampur baur menjadi satu. Dan perasaan kecewalah yang paling mendominasi. Bruk! Kiana terbelalak kala melihat tubuh Renata yang ambruk di lantai. Rena! Kiana mendekat. Kiana mendekap tubuh Renata yang terasa lemas. Gadis itu terlihat lunglai dan tak bertenaga. Pandangan datarnya berubah menjadi pandangan kosong. Renata tidak meneteskan air matanya. Namun, Kiana tahu jika Renata tengah memendam semuanya. Dan itu sangat bahaya untuk mental Renata yang tengah tidak baik. Rena, kita harus kuat. Kita harus segera melayat mendiang Gea. Ayo! Perlahan Kiana mengangkat tubuh Renata yang masih terlihat linglung. Ren, lo pasti kuat. Kiana menangis terseduh. Gadis itu memeluk tubuh Renata yang kembali limbung. Renata kembali tersungkur ke lantai dengan Kiana yang tengah memeluknya. Akhirnya, mereka menangis bersama di atas dinginnya lantai. Mereka saling berpelukan untuk saling menguatkan. Gue udah gak pantas hidup bahagia. Semuanya karena gue. Tanpa sadar, Renata telah mengutuk dirinya sendiri. Masa kini. Kamu melamun. Renata mengerjap karena kaget saat satu cup ais kopi menyentuh tangannya terasa begitu dingin, membuat segala lamunan yang sedari tadi ada di benaknya kini berhamburan entah kemana. Renata menghela nafasnya berat. Gadis itu masih terpaku pada masa kelam yang sama, membelenggu jiwanya hingga sulit untuk dilepaskan. Melirik sebentar, Renata menundukkan kepalanya. Gadis itu sebetulnya masih enggan jika harus berbicara dengan sang suami. Masih merasa bersalah, merasa marah, dan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Renata menyayangkan jiwanya yang begitu rapuh, mudah berprasangka, dan tidak bisa mempercayai orang lain termasuk suaminya sendiri. Jangan nangis. Fauzan berjongkok di hadapan Renata yang tanpa disadari kini Renata sudah meloloskan air matanya.
Hal yang sangat jarang terjadi. Renata tidak akan pernah meneteskan air matanya di hadapan siapapun, bahkan dalam kondisi menyedihkan sekalipun. Maaf, Renata menunduk dalam. Ucapannya terdengar lirih, membuat Fauzan merasakan rasa sakit yang sama saat melihat ekspresi Renata yang terlihat hancur. Kamu gak salah, Yang. Aku yang salah. Maaf. Fauzan meraih tubuh sang istri. Pria itu mendekap tubuh Renata dengan lembut dan sayang. Sesekali Fauzan mengecupi puncak kepala Renata dengan memejamkan mata, meresapi rasa damai yang belakangan ini tidak ia rasakan. Harusnya aku lebih peka sama kamu. Renata terisak. Gadis itu mengadukan perasaannya sendiri. Dan ini untuk pertama kalinya juga Renata bisa seterbuka ini terhadap perasaannya. Aku yang seharusnya lebih mengerti kamu. Fauzan mengusapi rambut lembut istrinya. Sejujurnya, Fauzan begitu merindukan sang istri. Terlena dalam sebuah keegoisan membuat Fauzan enggan untuk memulai kata. Dan hanyut dalam sebuah trauma membuat Renata enggan untuk menjadi peka. Keduanya sadar jika hubungan mereka terhalang komunikasi. Beberapa saat lalu, Fauzan kembali mendapatkan petuah dari Bunda. Bunda bilang, karena Fauzan laki-laki dan seorang pemimpin, jadi Fauzan harus lebih mengalah dan mencoba kembali mengerti lagi. Fauzan patuh terhadap Bunda. Pria itu segera berlari mencari Renata yang ternyata dia temukan tengah melamun seorang diri di taman rumah sakit. Harusnya aku bertanya dulu sama kamu, baru bisa menyimpulkan semuanya. Renata kembali meneteskan air matanya. Fauzan menggeleng pelan. Aku sayang kamu. Maaf, karena beberapa hari terakhir, aku gak bisa ceritain semuanya sama kamu. Semuanya terlalu rumit. Fauzan menghela napas pelan. Jangan nangis. Aku gak suka lihat kamu nangis. Fauzan kembali mengusap air mata Renata. Pria itu tersenyum lembut. Maaf, mulai sekarang, mari kita perbaiki semua masalah kita sama-sama. Renata mendongak menatap Fauzan sebagai tanda meminta persetujuan. Fauzan tersenyum senang. Pria itu segera mengangguk setuju begitu saja. Pertama-tama, kita harus bisa menyembuhkan Bunda dulu. Kita bawa Bunda berobat kemanapun asalkan Bunda sembuh. Renata berceloteh dalam pelukan Fauzan yang terasa hangat dan nyaman. Fauzan mengangguk setuju. Di antara semua masalah yang tengah menghampirinya, maka kesehatan Bunda adalah yang paling utama. Lalu, kita selesaikan masalah yang terjadi di perusahaanmu. Aku akan membantumu. Kali ini Fauzan terdiam, lalu menggeleng pelan. Itu adalah masalahku. Masalah laki-laki. Kamu jangan ikut campur, oke? Renata kembali menggeleng tegas. No, kamu lupa siapa aku. Aku juga akan ikut membantumu menyelesaikan semuanya. Fauzan menghela napas. Renata dengan segala tingkah keras kepalanya memang sulit sekali dipisahkan. Baiklah, Fauzan mengangguk, kembali mengalah. Ada satu lagi PR untuk kita. Fauzan menunduk, menatap Renata yang tengah menatap matanya. Apa? Renata mengerutkan keningnya dalam. Adik untuk adik. Dengan alis yang dinaik turunkan, Fauzan menggoda Renata dengan jenaka, membuat Renata memelototkan matanya tidak terima. Puk! Lalu, sebuah pukulan pelan mendarat di perut Wan Pak Fauzan, hingga pria itu meringis pelan, lalu terkekeh kemudian. Kok kamu pukul aku sih, Yang? Rasain!